kita akan membahas sebuah tema yang sebenarnya setiap muslim harus memahaminya secara mendalam dan memang menjadikan sebagai pondasi hidupnya. Karena memang ini adalah asas daripada kenapa kita diciptakan. Bahkan syarat utama untuk menjadi seorang muslim, dia harus mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Dan potongan pertamanya adalah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yaitu aku bersaksi tidak ada Tuhan. Tuhan artinya pencipta, pemilik, penguasa, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menurunkan hujan, yang menggantikan siang dan malam, kecuali Allah. Dan tidak ada sekutu bersamanya. Ini teman-teman sekalian asas daripada setiap seorang muslim dalam melalui atau menelusuri kehidupan mereka di dunia dan akhirnya juga menuju ke akhirat. Ini adalah sumber kebahagiaan. Saya akan coba bagi menjadi beberapa poin supaya bisa lebih terstruktur ya bahasan kita tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali dulu saya akan menyatakan poin pertama, teman-teman, kebahagiaan kalau kita mengenal Tuhan hanya satu, yaitu Allah. Bagaimana tidak? Pada saat Anda melihat ke langit sana, apapun yang dijangkau oleh mata Anda di situ, apakah itu pergantian siang malam, hujan yang turun, bintang-bintang, ya planet-planet, dan yang tidak terjangkau oleh mata, masih banyak tentunya para ilmuwan pun menyatakan itu ya. Masih terlalu banyak mungkin benda di angkasa sana, kalau bahasa agama kita makhluk yang tidak diketahui oleh manusia. Semua itu, ini disimpan dulu di samping. Kemudian juga semua yang Anda bisa jangkau di bumi. Misalnya, kita manusia dengan beragam macam perbedaan ya, paras wajah, postur tubuh, warna kulit, bahasa, ya ini semuanya dengan karakter-karakternya tentunya. Begitu juga dengan hewan-hewan dari semut yang kecil sampai gajah yang besar, dengan ciri khasnya semuanya, populasinya gitu kan, sistem pertahanan, pencernaan dan segala macam yang para ilmuwan sudah mengadakan penelitian mendalam gitu. Begitu juga dengan pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan dari rerumputan sampai ke pohon beringin. Dari hasil buah-buahan yang bisa diambil dari pohon tersebut, ini jeruk, ini apel, ini anggur, ini pepaya, ini durian, dengan beragam macam bentuk, warna, aroma, cita rasa. Begitu juga yang tidak terjangkau oleh mata kita, seperti adanya golongan jin. Kita nggak bisa jangkau dengan panca indera kita. Juga ada beberapa yang di tubuh kita sendiri, teman-teman sekalian, yang kita sebenarnya bisa merasakan tapi tidak nampak. Jadi tidak semua yang tidak bisa nampak itu tidak ada. Bahkan banyak bukti yang tidak nampak oleh mata manusia pun memang ada. Contoh misal, perasaan kita sendiri. Kita suka, benci, lapar, kenyang, mengantuk. Ya, apa saja perasaan-perasaan ini kita bisa rasakan. Tetapi kita nggak bisa lihat wujudnya. Begitu juga teman-teman sekalian yang ada di kedalaman lautan, yang terjangkau oleh mata kita ataupun tidak terjangkau oleh mata kita, dari jumlah makhluk yang tidak terhitung, jenis-jenis ikan dan segala macam jenis makhluk yang ada di lautan itu, yang bahkan populasinya ada yang lebih banyak daripada manusia. Semua itu di langit, di daratan, di bumi, di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita. Kata rahasianya adalah La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengadakan, yang menghilangkan, yang menambah, yang mengurangi, kecuali Allah. Itu asas kebahagiaan. Ini poin pertama. Anda bisa bayangkan teman-teman kalau ini tidak ada dalam diri kita. Kita setiap kali lihat satu makhluk, kita bingung. Ini makhluk dari mana asalnya? Ya, bukan
bukankah itu yang terjadi pada orang-orang ateis? Mereka bingung pada saat melihat makhluk tertentu. Sampai muncullah teori Darwin yang masyhur. Karena dia menolak ada Tuhan namanya Allah. Dan tidak masuk di akal dia karena tidak nampak depan mata dia. Dan nanti insya Allah kita akan coba jelaskan kenapa Allah tidak nampak gitu kan. Dalam pandangan syariat Allah SWT tentunya. Maka dia selalu coba membuat ya, ide-ide agar menolak adanya Tuhan itu. Dia buatlah ide yang sudah masyhur, manusia dari kerah. Hewan ini berubah jadi hewan ini, gitu kan. Kita lihat kalau di buku Darwin, tapi itu saya tidak sarankan Anda melihat. Tapi di buku dia buat ilustrasi-ilustrasi gambar. Kalau hewan laut itu akan keluar, dia itu cuma karikatur saja, keluar ke daratan, kemudian tiba-tiba dia bersayap, kemudian tiba-tiba berubah jadi burung, bisa terbang. Seperti itulah. Terus saja dia mengakali dan berusaha untuk mengutarakan ini dan itu demi untuk menolak ada Tuhan namanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu statement yang disampaikan oleh Darwin dan itu tertulis dalam bukunya sampai dia meninggal. Dalam buku itu masih ada dan dia masih bingung dengan jawabannya. Yaitu dia setiap kali ketemu satu hewan atau apa, dia langsung bilang sebelum ditanya oleh muridnya, ini dari hewan ini. Dirasionalkanlah. Itulah contoh misalnya kerah yang bungkuk kecil, berubah tiba-tiba agak tinggi, bungkukannya mulai tinggi, terus tiba-tiba jadi manusia, rontok semua burunya dan segala macam. Satu waktu Allah Subhanahu wa taala permalukan Darwin dengan seekor burung merak. Dan itu ada statement di bukunya dia tulis, ya, dia pernah mau pergi mengajar di kelas murid-muridnya, ternyata ditemukan di depannya dia ada burung merak yang datang, kemudian tidak buat apa-apa, hanya sekedar mengepakkan sayapnya. Dan kita sudah tahu burung merak begitu indahnya, ya warna-warni, coraknya tertata begitu rapi. Gitu. Teman-teman nanti setelah acara kita bisa kembali lagi melihat di YouTube, mungkin ketik burung merak, lihat beragam macam, ada yang warna putih, ada yang warna pink, ada yang warna merah, ada yang warna biru, ada yang hijau, segala macam hal. Dan luar biasa indahnya. Yang jelas teman-teman burung merak ini nggak buat apa-apa, cuma lewat depan Darwin, kepakin sayapnya, kemudian pergi. Maka Darwin terus berpikir, dari mana asalnya burung merak ini? Hewan apa yang kira-kira lebih dekat menurut dia yang bisa dia buat berita bohong kalau ini merak asalnya dari sini. Dan dia tidak temukan itu. Burung merak mau dikatakan masuk dalam kategori burung-burungan bersayap, tapi ya hewan apa yang mirip dengan dia dari hewan darat, dari hewan laut, dia nggak ketemu. Maka dia berkata, sampai dia meninggal statement itu masih ada, saya terus muak kalau mengingat burung merak yang saya temui pada saat menghalangi jalan saya, karena saya tidak pernah tahu dari mana asalnya. Jadi seorang ilmuwan yang sudah dianggap ya berilmu, berpengetahuan di kalangan orang-orang ateis, bingung dari mana asalnya burung merak. Anda kalau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mau burung merak atau yang lainnya, sebagaimana saya bilang tadi, terjangkau tidak terjangkau di langit, di bumi, di lautan, ya. Kata kuncinya Allah penciptanya. Dan ini kebahagiaan yang luar biasa. Karena akhirnya kita tahu, oh ternyata kita sama saja dengan yang lainnya. Kita ini makhluk. Ya. Kita sama-sama ada di muka bumi ini, tentu dengan tujuan dasar, dan akhirnya kita juga nanti akan terarah kepada sebuah poin, oh ternyata pasti ada tujuan kenapa saya diciptakan. Dan Allah sebutkan itu dalam surah Az-Zariyat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Baik. Poin yang kedua teman-teman, saya coba mengajak teman-teman untuk tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Dan saya berharap teman-teman bisa buka Al-Quran ya, lebih baik. Kalau misalnya Anda handphonenya lagi tidak dipakai untuk tonton live ini, Anda bisa lihat aplikasi Al-Quran. Atau kalau misalnya Anda menggunakan handphonenya, bisa pakai mushaf. Apalagi kalau ada terjemahan di rumah, coba dibuka surah Ar-Rum. Ya, saya berharap teman-teman semuanya ikutin ini tadabburnya ya, supaya Anda mendapatkan fakta dan argumentasi tentang memang beriman kepada Allah itu. Bisa dibuka surah nomor 30 dalam Al-Quran, surah Ar-Rum, dimulai dari ayat 8.
Saya akan coba baca sambil menunggu teman-teman yang lain kalau belum membuka surah Ar-Rum surah nomor 30 mulai dari ayat 8. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Terjemahannya, dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka. Manusia, dari mana kita asalnya? Ada surah juga dalam Al-Quran teman-teman namanya surah Al-Insan. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di ayat pertamanya. Tidakkah ada waktu bagi manusia itu untuk duduk merenungi dari mana asal dia? Dalam banyak ayat yang lain, dari air yang terhina, sperma. Kita tahu sperma itu, tentu bagi teman-teman yang sudah berumah tangga tidak asing lagi. Sperma itu kalau dia sudah ditumpahkan oleh seorang pria, dia akan buang, dia akan cuci, dia sudah buang. Padahal itu sebenarnya manusia, kita dari situ asalnya. Makanya Allah mengatakan ma'in mahin, air yang terhina sebenarnya. Perempuan pun begitu. Kalau sudah tertumpahkan sperma suaminya di rahimnya, mohon maaf saya bicara ini, tapi memang harus diungkapkan faktanya, ya. Maka pada saat dia selesai berumur-umur, dia akan cebok, dia akan bersihkan, dia akan buang. Tertinggallah saja yang tertinggal dengan izin Sang Pencipta, mana yang akan membuahi sel telurnya nanti. Tapi kalau tidak, nggak ada orang yang sengaja menaruh spermanya, dibuang. Itu asal manusia. Itulah asal kita semua. Bagaimana kita tidak coba menyadari dan berpikir, kalau kita ini berarti ada yang mengadakannya. Bukan begitu saja. Allah di sini ajak berpikir kita, di ayat 8-nya. Dan mengapa mereka manusia tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Tanda tanya. Lalu Allah tidak menjadikan langit dan bumi, seluruh yang di langit, seluruh yang di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Melainkan, jadi apapun yang ada awan, ada burung yang terbang dan segala macam, melainkan dengan tujuan yang benar. Ada maksud Allah ciptakan kita. Bukan begitu saja. Kita bukan ada di sini cuma makan, cuma tidur. Nah, ada sesuatu yang Allah inginkan pencipta di sini. Dan waktu yang sudah ditentukan, pasti dia akan mati. Sehebat apapun Anda menjaga kesehatan, apalagi kita sedang bicara sama teman-teman medis, tidak asing bagi Anda. Anggap Anda olahragawan, anggap Anda makan semua makanan sehat, anggap Anda menjaga lingkungan sesehat mungkin, sebersih mungkin, seasri mungkin. Kalau tiba ajalnya, mati. Bukankah itu jadi sebuah pertanyaan? Kalau memang betul manusia punya sesuatu, ya tidak ada pencipta yang artinya dia di sini punya power, maka dia bisa pasti pertahankan dirinya. Pasti akan ada profesor-profesor Anda yang akan tinggal sampai sekarang karena mereka ahli di bidang itu. Tetapi ajal datang, Allah mengatakan, dan waktu yang telah ditentukan. Kalau sudah saatnya mati, akan mati. Ya. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya. Baik, itu ayat 8. Coba lebih dalam kita masuk lagi ayat 9-nya. Ini bukan saya yang berbicara. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara. Di kitab suci Al-Quran. Di mana kitab ini jelas sekali. Ya, bagaimana Anda harusnya sebagai seorang muslim membacanya, menjadikan pedoman hidup. Dan sudah ada terjemahnya dalam seluruh bahasa di muka bumi ini. Ayat 9 Allah mengatakan, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladina min qablihim. Kanu ashadda minhum quwwatan wa atharul arda wa amaruha akthara mimma amaruha wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat fama kanu liyadhlimahum fama kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi? Tidakkah kalian pergi safar, lihat di muka bumi ini dan perhatikan bagaimana akibat dalam kurung yang diderita oleh orang-orang sebelum mereka. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah maksudnya. Apakah sekarang, di zaman kita sekarang, kita bicara lingkup di waktu kita sekarang. Apakah masih ada orang di zaman sekarang, kecuali sedikit sekali ya, yang tidak mengenal kisah Nabi Nuh?
Seluruh dunia, bahkan orang-orang ateis pun tahu kisah Nabi Nuh. Bahkan mereka coba memfilmkan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada risalah Nabi Nuh alaihissalam selamat, dan yang lainnya tenggelam hancur. Dan itu jelas kisahnya. Kalau seorang muslim ada surah dalam Al-Quran. Banyak. Surah Al-A'raf menceritakan tentang para nabi-nabi. Surah Al-Anbiya. Surah Al-Qasas. Ya. Banyak sekali yang menceritakan tentang kejadian-kejadian tersebut. Ada di Irak peninggalan Namrud, raja yang zalim dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada risalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia mencoba untuk membakar Nabi Ibrahim. Kisah yang masyhur tentang Nabi Ibrahim, hampir seluruh mayoritas manusia di muka bumi ini faham masalah itu. Karena kan dari populasi manusia 7,5 miliar di muka bumi ini, itu sekitar hampir 6 miliaran lah. Itu orang-orang profetis, agama profetis. Maksudnya Samawi, orang Yahudi, Nasrani, orang Islam. Dan ini semua tahu kisah Nabi-Nabi ini. Mayoritas manusia itu tahu tentang masalah ini. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dia tahu. Tidak asing. Sebagian kecil orang-orang yang memang penyembah berhala, Hindu, Buddha mungkin yang tidak kenal masalah itu. Tapi kalau yang lainnya, kenal. Mayoritas manusia tahu kisah. Dan sampai hari ini teman-teman kalau selesai acara kita bisa ketik di Google peninggalan kerajaan Namrud di Babilonia, di Irak. Akan kelihatan itu, patung-patungnya, sisa-sisa istananya ada. Bahkan ada di sebagian wilayah itu, tapi disebutkan sini wilayah Turki ya, ada tempat yang diyakini dua tiang dilemparnya Nabi Ibrahim alaihissalam menuju ke api. Kemudian juga ada kisah Nabi Lut alaihissalam, kaum Lut. Ya. Nabi Lut alaihissalam di Laut Mati antara Palestina dan Jordania. Di Laut Mati itu ditemukan oleh para ilmuwan ada gunung-gunung yang terbalik. Jadi gunung biasanya merucutnya di atas, ini enggak terbalik. Nah memang Allah SWT gambarkan dalam Al-Quran tentang kisah mereka. Bahwasanya mereka dibalik oleh Allah Subhanahu Wa Taala negerinya. Fir'aun yang masyhur di Mesir sampai hari ini. Ya. Allah suruh kita pergi, bahkan Allah memudahkan manusia untuk bisa menyimpan muminya Fir'aun yang tenggelam, Ramses yang kesekian yang tenggelam pada saat itu, ya, yang kufur kepada Allah dan juga menolak risalah Nabi Musa alaihissalam. Sampai hari ini kita bisa melihat piramidanya, ya, bahkan kita bisa masuk museum. Saya sendiri pernah membimbing umrah plus Mesir pada saat itu di travel kami di Uhud Tour. Itu saya bawa jemaah masuk ke museum itu. Dan kita lihat peninggalan yang luar biasa, museum yang sangat besar. Berapa lantai itu berisikan semua peninggalan-peninggalan Fir'aun. Dan bahkan ada satu ruangan khusus untuk mumi-mumi. Mungkin ada sekitar, kalau saya tidak salah antara 6 sampai 7, saya lupa. Tapi salah satunya adalah Fir'aun yang diyakini, yang ditenggelamkan oleh Allah SWT. Yang memang Allah bilang dalam Al-Quran, Al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami selamatkan jasadmu atau badanmu, hai Fir'aun, agar kau menjadi tanda-tanda kebesaran kami bagi yang datang setelah kamu. Jadi banyak sekali fakta Allah SWT suruh kita jalan di muka bumi. Coba jalan, lihat itu. Ya. Dan semua orang-orang yang beriman, selamat bersama nabi-nabi mereka. Semua orang-orang yang kafir, tenggelam dan binasa. Dengan beragam macam hukuman tentunya. Ya. Nanti kita akan insya Allah coba baca, setelah ini kita akan tadabburi surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 160 nanti ya. Tapi setelah selesai kita baca surah Ar-Rum ini, kita akan coba tadabburi bagaimana Allah SWT menceritakan kisah-kisah umat sebelum kita itu. Dan di zaman Nabi Muhammad SAW yang paling dekat dengan kita, bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, ya, Syaibah, Al-Walid, dan banyak tokoh-tokoh kafir Mekah yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kufur kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Allah SWT binasakan mereka. Ya. Mereka terbunuh mayoritasnya di perang Badr. Dan itu buku-buku sejarah Nabi sudah menukil kepada kita. Bahkan sampai hari ini, Anda kalau pergi umrah masih bisa mengunjungi lokasi perang Badr. Dan di situ ada kuburan para syuhada muslimin. Ada perang Uhud, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan mereka di peperangan-peperangan itu. Bagaimana Mekah takluk
Ya, di zaman pembebasan kota Mekah, Fath Mekah, kurang lebih di tahun 8 Hijriah. Dan akhirnya Nabi SAW menghancurkan semua patung-patung yang disembah oleh mereka pada saat itu. Dan akhirnya sekarang menjadi pusat ibadah kaum muslimin. Dan terlalu banyak. Allah SWT mengatakan, dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh kaum-kaum sebelum mereka. Ada juga tempatnya Nabi Saleh, itu di Madain Saleh namanya, kurang lebih ya, seingat saya 4 jam naik bus dari Madinah. Insya Allah nanti kalau teman-teman umroh sudah dibuka lagi, setahu saya pemerintah Saudi juga akan sudah membuka diri untuk bisa para turis atau orang-orang umroh haji itu bisa mendatangi lokasi-lokasi bersejarah. Di antaranya itu dari kota Madinah sekitar 4 jam, Anda bisa datangi Madain Saleh. Saya pernah ke sana, ya. Jadi di situ peninggalan kaum Saleh, bagaimana bahkan ada gunung yang diyakini tempat keluarnya untanya Nabi Saleh yang mereka bunuh. Itu ada fakta-fakta dan bangunan-bangunan mereka masih ada. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita melihat itu semua, ya. Kemudian teman-teman sekalian, Allah mengatakan orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka. Dari kita sekarang, mereka dulu itu lebih kuat secara fisik. Dan telah mengelola bumi serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti nyata, dengan mukjizat. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi mereka lah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri. Lalu Allah selanjutnya mengatakan di ayat 10-nya, ثُمَّ كَانَ عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. Kemudian akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah siksaan yang lebih buruk karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu mengolok-oloknya. Uniknya manusia ini, mereka dari bayi jalan pun belum bisa, lalu dibuatlah tahapan itu oleh Sang Pencipta Allah, karena tidak mungkin nggak ada tahapan ini. Kita pun sebagai orang tua, saya masih punya bayi di rumah, alhamdulillah, masya Allah. Tapi saya lihat sendiri kemampuan saya di mana sebagai seorang ayah untuk memaksakan dia jalan dan berlari, belum bisa. Harus mengikuti proses. Nah, proses ini siapa yang membuatnya? Kenapa dia bayi dulu keluar kecil, masih belum bisa buat apa-apa, bahkan mungkin penglihatannya belum terlalu jelas, pendengarannya segala macam. Kemudian datang tahapan-tahapan, setelah itu mulailah dia tengkurap, mulailah dia merespon, mulailah dia, seperti teman-teman sudah tahu semuanya, tentunya tidak asing di alam kita manusia. Kemudian mulailah dia merangkak, kemudian mulai dia duduk, mulai dia berjalan satu-satu tertati-tati, kemudian mulai dia berlari, mulailah dia bisa berbicara, itu pun awalnya belum fase, sampai dia tahapan seperti kita. Subhanallah, manusia banyak melupakan tahapan itu. Allah SWT mengatakan dalam ayat lain, فَإِذَا هُوَ خَصِيمُ مُبِينٌ. Yang uniknya manusia, begitu mereka besar, begitu mereka jadi sarjana, tiba-tiba jadi pembangkang yang nyata. Nggak ada Tuhan. Mana Tuhan? Mana buktinya? Datangkan kepada saya. Loh, kamu sendiri dari mana asalmu? Kok bisa tidak berpikir? Kalau tidak ada Tuhan, bagaimana semua ini bisa ada? Masuk akal nggak teman-teman? Anda lagi di rumah masing-masing sekarang. Masuk akal nggak rumah Anda tiba-tiba ada tanpa ada yang membangunnya? Tanpa ada yang merancang, menata bangun, nggak ada insinyurnya, nggak ada tukang batunya, nggak bakal bisa terjadi. Listrik sekarang juga ini, Anda sekarang mengikuti ceramah kita. Apakah tiba-tiba ada begitu saja internet ini tanpa ada yang mengaturnya semuanya? Pasti kan ada penataannya, tidak mungkin. Nah, kadang-kadang manusia subhanallah tidak berpikir. Keran aja di kamar mandi Anda, kalau tidak ada yang buka, tidak akan nyala airnya, kan tertutup. Tapi kadang-kadang mereka tidak berpikir itu. Bahkan subhanallah di depan matanya hujan turun. Awan jalan, turun air. Dia juga masih belum berpikir, oh ternyata ada yang menata itu. Ada penciptanya. Pergantian siang malam. Lampu ini tidak akan nyala kalau tidak ada yang nyalakan, tidak ada yang atur instalasi listriknya. Bagaimana dengan pergantian siang malam? Tiap hari kita alami malam, terbenam matahari gelap. Masa nggak ada yang atur tuh? Terus tiba-tiba pagi terbit matahari terang. Masa nggak ada yang atur? Bodoh benar manusia tidak berpikir ke situ. Nah, kebahagiaan kita tadi saya bilang di poin pertama tadi. Ini kan kita sudah di poin kedua, tadabbur ayat ya. Poin pertama tadi adalah kebahagiaan kalau Anda sudah mengenal Tuhan Anda Allah. Karena semua ini ngerucut nanti, oh ternyata cuma satu Tuhannya. Ini loh. Ini loh Raja, ini loh Tuhan yang memang menciptakan saya dan tinggal saya ikutin. Kemudian ayat 11-nya Allah mengatakan, Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu thumma ilaihi turja'un. Allah lah yang telah menciptakan dalam kurung manusia dari permulaan.
Tetes sperma sama sel telur ketemu. Ya. Saya sampai pernah bilang sama istri saya, kita ini hanya dapat status orang tua. Nggak ada andil saya, nggak ada andil kamu sedikit pun, ya, di anak kita ini. Kita cuma status. Saya pemilik sperma, kamu pemilik sel telur. Dan ada yang mengatur sistem itu. Berapa banyak sperma sudah tertumpahkan dan berapa yang membuahi sel telur. Dihitung jari. Bahkan secara medis sudah terbukti gumpalan sperma yang tertumpah dari laki-laki itu ada miliaran calon manusia di situ. Miliaran, bukan satu dua. Gitu kan? Tapi dengan ada zat asam di rahim segala macam, akhirnya ada banyak sperma yang mati. Cuma dengan sebuah sistem yang sangat peka dan teliti, hanya jenis tertentu atau yang Allah inginkan, pencipta inginkan sampai kepada sel telur. Saya bahkan pernah tonton ilmiahnya bagaimana sperma yang sangat kecil diperbesar sekian kali lipat, itu bergerak dengan ekornya dengan cepat, bagian kepalanya, kemudian dia seperti mendapatkan sebuah perintah dan mengetahui di mana sel telur. Yang uniknya sel telur didatangkan dalam gambar itu dibesarkan, dia bilang ini dibesarkan sekian kali lipat dan ini sebenarnya lebih halus daripada debu. Dia pun tersembunyi di antara bulu-bulu halus yang ada di rahim itu. Bagaimana dia bisa tersembunyi di titik itu, kemudian bagaimana sperma tahu titik itu. Dan begitu dia tersentuh, secara ilmiah ternyata ekornya pun dilepaskan oleh sperma itu. Karena kalau tidak dia akan merusak sel telur itu. Masuk ke dalam, kepalanya pun katupnya terbuka dan di dalamnya ada inti sperma. Dan itu nanti akan membuahi dan berubahlah proses manusia sebagaimana Anda sudah tahu tentunya. Dari gumpalan darah terbagi sampai berbentur-bentur tengkoraknya dan segala macam. Saya waktu lihat itu luar biasa secara ilmiah. Bagaimana memang keajaiban penciptaan itu ada. Dan sangat bodoh orang kalau menganggap dirinya tidak ada Tuhannya. Gitu kan? Maka Allah mengatakan, Allah lah yang menciptakan kalian, hai manusia. Dari permulaan, dari tidak ada apa-apa. Kemudian, mengembalikan kalian hidup kembali lagi nanti. Setelah mati ada kebangkitan hari kiamat. Kemudian kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Pasti kita akan kembali kepada Sang Pencipta Allah. Teman-teman tolong ikuti proses poinnya ya. Nanti kita akan sampai ke perucut poin insya Allah di akhir. Saya berharap kita akan sampai ke poin, oh iya ternyata ada Tuhan saya Allah. Termasuk kita akan jelaskan kenapa Allah tidak terlihat insya Allah. Kemudian ayat 12-nya Allah mengatakan wa yauma taqumus sa'atu yublisul mujrimun. Dan pada hari kiamat nanti orang-orang yang berdosa akan terdiam putus asa. Yang tidak yakin semua ini akan putus asa mereka. Mereka tidak akan pernah lagi bisa memperbaiki kalau sudah meninggal, ya. Makanya saat hidup Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kita akal fikiran sebagai perangkat, hati nurani, ya. Turun kitab Al-Quran, turun kitab sebelum kita Injil, turun sebelumnya Taurat, ada Zabur, ada Taurat, ya. Semua itu ada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, para nabi-nabi dan rasul yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala dengan kisah-kisah mereka yang banyak sekali sebagaimana saya bilang nanti insyaallah kita akan tadabburi ayat-ayatnya di surah Al-A'raf, ya. Ayat 13-nya, walam yakun lahum min syurakaihim syufa'a'u wa kanu bi syurakaihim kafirin. Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafaat atau pertolongan bagi mereka nanti di hari kiamat dari berhala-berhala mereka dan adalah mereka mengingkari berhala mereka itu. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala menyinggung penduduk Mekah karena pada saat itu mereka menyembah patung-patung dan sampai zaman kita sekarang pun begitu. Masih banyak di zaman era modern seperti sekarang yang menyembah berhala. Bukankah masih ada orang yang menganggap patung sebagai Tuhannya? Sehingga mereka sembah, mereka beri nama. Yang uniknya patung ini teman-teman, mereka yang pahat. Ya, mereka yang bentuk matanya, mulutnya, hidungnya. Dan uniknya tidak bisa bicara. Dia bahkan yang warnai, kemudian dia taruh di tempat yang dia mau sembah. Kemudian dia anggap Tuhan. Wahai Tuhan, berikan saya kesehatan, berikan kekuatan. Padahal kalau rusak Tuhannya, dia yang perbaikin. Dan kenapa kita nggak coba bercermin dengan ini semua teman-teman sekalian? Ada seorang sahabat Nabi namanya Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu, ini penduduk Madinah. Orang yang mati syahid di perang Uhud setelah itu masuk Islam. Itu kisah awal masuk Islamnya itu, anak-anaknya semua masuk Islam. Beriman, oh ya ada Tuhan namanya Allah, beriman pada risalah Nabi Muhammad SAW. Dan mereka sangat yakin ini kebenaran. Karena memang apa yang disampaikan semuanya baik-baik. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit. Semua baik-baik dan janji-janjinya positif semua. Dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini gitu. Dan semua yang dilarang, dusta, mencaci maki, mencuri, berzina, mengganggu orang dan segala macam itu buruk. Dan diberikan ancaman-ancaman. Yang jelas teman-teman sekalian, anak-anak Amr bin Jamuh ini beriman. Mereka ajak ayah mereka untuk masuk Islam tapi tidak mau.
Penyembah berhala fanatiknya luar biasa. Sampai di kamarnya itu ada Tuhannya dia, patung itu. Lalu mulailah anak-anaknya berpikir, bagaimana caranya supaya orang tua kita ini mau beriman gitu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka pun ambil inisiatif. Pada saat ayah mereka tidur di malam hari, maka anak-anak Amr bin Jamuh ini mengambil patung yang disembah oleh ayah mereka itu, kemudian meletakkan di tempat kotoran, maaf, azakumullah, semoga Allah muliakan kita, kalau kita kayak pembuangan kotoran WC gitu ya, di sebelah rumah, penuh kotoran, dicemplungin di situ Tuhannya. Udah dibiarin aja begitu. Besok Amr bin Jamuh habis mandi segala macam seperti biasa sebelum beraktivitas, mohon-mohon sama yang dia anggap Tuhan patung itu. Kemudian dia datang cari tempatnya, nggak ada, Tuhannya hilang. Gitu. Lalu dicari sama dia, di mana Tuhannya ini? Keliling-keliling di sebelah rumah rupanya. Dan ada di atas tempat kotoran. Penuh belepotan dengan kotoran manusia, kotoran hewan di situ. Dia marah, dia bilang, siapa yang buat begini kepadamu, hai Tuhan? Kemudian diambil sama dia, dicuci, dibersihkan Tuhannya, ditaruh minyak wangi, dibubuhi minyak wangi, lalu ditaruh kembali di tempatnya. Kemudian dia gantungkan pedang di lehernya, sambil dia mengatakan, wahai Tuhan, kalau seandainya ada lagi yang mau ganggu kamu, lawan dia. Kebodohan, makanya zaman itu dinamakan dengan zaman jahiliyah. Tapi yang lebih unik lagi, kalau di saat sekarang ada zaman lebih jahiliyah. Karena di zaman era modern masih ada orang penyembah berhala ini. Ya. Patung-patung yang dia buat sendiri, semuanya iftira, kebohongan. Ya, dia yang beri nama, dia yang ukir, dia yang perbaiki, kalau rusak baru dipanggil Tuhan. Dari mana ini semua? Maka teman-teman sekalian, Amr bin Jamuh pada saat tidur malam hari, anak-anaknya ambil patung itu, terus dicabut pedangnya, diganti dengan bangkai anjing. Kemudian ditaruh lagi di tempat kotoran yang sama kemarin. Amr bin Jamuh bangun tidur, cari Tuhannya, nggak ada, hilang lagi Tuhannya. Dia ingat kemarin ada tempat kotoran itu, lalu dia pergi ke sana lagi. Pas dia pergi ke sana, dilihat sama dia. Maka dia langsung mengatakan, kalau kau benar-benar Tuhan, pasti kau akan bisa membela dirimu. Karena dia lihat bagaimana bisa di lehernya, pedangnya pun diganti dengan bangkai anjing. Dan tidak bisa buat apa-apa. Dan memang betul, seperti itulah. Kita ini teman-teman sekalian, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita, malaikat, jin yang tidak nampak ya, malaikat jin yang nampak pun batu, air, api, segala macam. Yang nampak tidak nampak ini kita semua adalah makhluk. Kita sama-sama makhluk. Kita sama-sama makhluk. Ya, nanti akan saya sebutkan ayatnya ya. Kalau kita semua sama-sama makhluk. Sedikit kita keluar daripada ayat ini, teman-teman bisa buka juga Al-Quran supaya saya tidak lupa ya. Surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 194. Karena memang tidak ada yang bisa teman-teman menjelaskan lebih nyata dan lebih real, lebih masuk akal daripada Al-Quran. Makanya saya ajak teman-teman tadabbur ini. Sudah? Surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 194. Bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nanti kita kembali lagi ke surah Ar-Rum ya. Ini saya cuma kuatkan apa yang saya jelaskan terakhir tadi. Kalau semua ini, selain Allah SWT adalah makhluk seperti kita. Sama. Kita tidak boleh menyembah mereka. Kita boleh menunggangi mereka sebagai fasilitas untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan di Al-A'raf 194, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Sesungguhnya mereka yang kamu seru selain Allah, semuanya makhluk. Dalam kurung yang lemah, yang serupa juga dengan kamu. Jadi kita sama semua jenis hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, jin, manusia, malaikat, semua api, batu, udara, semua makhluk seperti kalian. Lemah bahkan kata Allah. Maka serulah mereka. Lalu biarkan mereka memperkenankan permintaanmu jika kamu orang-orang yang benar. Lalu Allah mengatakan, ini yang uniknya tentang berhala-berhala terutama ya. Apalagi patung-patung yang disembah. Di ayat selanjutnya, 195 Allah mengatakan, Alahum arjulun yamshuna biha, am lahum aydin yabtishuna biha, am lahum a'yunun yubsiruna biha, am lahum adhanun yasma'una biha, qul ud'u syuraka'akum thumma kiduni fala tundirun. Apakah mereka berhala-berhala itu mempunyai kaki-kaki untuk berjalan, atau mempunyai tangan untuk memegang dengan keras, menggenggam, atau mempunyai mata untuk melihat?
atau mempunyai telinga untuk mendengar. Katakan hai Muhammad kepada mereka, panggillah, serulah berhala-berhalamu itu yang kamu anggap sekutu Allah. Kemudian lakukanlah tipu daya untuk mencelakakanku dan jangan kamu tunda lagi. Maksudnya, coba suruh berhala-berhala itu hukum saya, kata Nabi Allah SWT menyuruh Nabi Muhammad SAW bilang itu. Kalau itu Tuhan kalian, coba suruh berhala-berhala itu ganggu saya, bisa nggak? Nggak bakal bisa apa-apa. Gitu kan? Jadi ini jelas sekali bagaimana penyampaian Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa gitu ya. Baik teman-teman, kita kembali lagi ke tadi surah ya Ar-Rum. Kita lanjutkan, tadi sudah sampai di ayat 13. Kita lanjut ayat 14-nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yauma taqumus saatu yauma idzin yatafarraqun, dan pada hari kiamat nanti di hari itu mereka akan bergolongan-golongan, yang beriman, yang kafir gitu kan. Lalu Allah mengatakan di ayat 15-nya, fa ammal ladzina amanu wa amilus solihati wa hum fi rawdatin yuhbarun. Adapun orang-orang yang beriman, yakin Allah ada, lalu mengerjakan amal saleh, salat, puasa, zakat, haji yang sudah kita tahu, bakti pada orang tua, bersedekah dan segala macam, ya. Maka mereka di dalam surga dan mereka bergembira. Di hari kiamat begitu. Di dunia mereka bahagia, di akhirat mereka bahagia. Di dunia ini orang beriman semuanya bahagia teman-teman. Kenapa tidak bahagia? Orang kita tahu kita diciptakan oleh Allah SWT ada tujuannya dan kita sudah tahu tujuannya, kita kerjakan tujuan itu. Kan itu luar biasa gitu. Dan kita boleh makan, boleh minum, boleh mengejar prestasi terbaik kita. Kalau orang beriman tidak boleh makan, tidak boleh biologis, tidak boleh minum, tidak boleh pakai baju bagus, tidak boleh kejar prestasi. Mungkin wajar orang tidak beriman. Tapi orang beriman silakan. Yang penting konsepnya 5 huruf. Halal. Dan jauhi 5 huruf. Haram. Dan semua yang haram itu jauh lebih sedikit daripada yang halal. Halal lebih banyak. Allah haramkan babi, Allah ganti dengan sapi, kambing, kelinci, ayam, semua hewan air. Banyak. Haram itu cuma sebagai ujian saja Allah berikan. Di akhirat mereka meninggal masuk surga abadi dalam kegembiraan yang luar biasa. Itu Allah janjikan di ayat 15. Ayat 16-nya Allah mengatakan, ada juga kelompok-kelompok yang tidak mau kufur kepada Allah. Wa ammal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati fa ulaika fil 'adzabi muhdharun. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, maksudnya Al-Qur'an, serta mendustakan menemui hari akhirat, maksudnya akan menuju ke akhirat. Mana ada itu akhirat, mana itu surga dan neraka. Serta mendustakan menemui hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam siksaan atau neraka. Wa na'udzubillah. Ayat 17-nya, wa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan juga di waktu kamu berada di waktu subuh. Maksudnya ibadah semua. 24 jam waktu menggunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita makan, minum, tidur, walaupun ada hal yang mubah bisa jadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita niatkan untuk memberikan hak jasad kita misalnya dan seterusnya. Jadi hal yang wajib, hal yang sunnah, ya, hal yang mubah, semua kita silakan nikmati. Yang haram dan makruh jauhi. Ayat 18-nya, walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhirun. Dan baginya lah, n-nya besar kata ganti Allah, ya, segala puji di langit dan di bumi, dan di waktu kamu berada pada petang hari, dan di waktu kamu berada di waktu zuhur. Maksudnya, semua yang di langit dan bumi ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman juga nanti bisa kuatkan kalau nonton di YouTube, ketik cuplikan keajaiban ciptaan Allah, ya. Ada alam hewan dan segala macam, kita bisa lihat itu. Bahkan subhanallah yang uniknya, saya pernah mendapatkan sebuah jawaban yang sangat bagus gitu dari beberapa ulama muslim waktu ditanya, kenapa rata-rata yang jadi ilmuwan di zaman kita sekarang dengan adanya teknologi ini justru orang-orang non-muslim, bahkan orang ateis. Kalaupun dia Nasrani, maka kita temukan dia ateis. Ya, ateis dia. Dia tidak yakin tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka? Apa sebabnya gitu? Kenapa bukan orang-orang beriman yang sudah tahu ada ayat Al-Quran yang bisa ditadabburi? Ya teman-teman, jawabannya sangat luar biasa. Yaitu mereka mengatakan, para ulama kita mengatakan, ya karena memang kita sudah beriman kepada Allah.
mereka belum beriman kepada Allah. Mereka belum beriman kepada Allah. Justru karena mereka tidak beriman kepada Allah, Allah buat mereka yang mengadakan penelitian di dalam laut, di daratan, di udara, bahkan sampai ke bulan, supaya mereka mentok nanti, oh ternyata ada pencipta. Memang betul. Para ilmuwan mereka mengatakan luar biasa. Ya, saya berapa kali lihat cuplikan itu, para ilmuwan ateis itu cuma bisa mengatakan luar biasa pertahanannya serangga kecil ini. Luar biasa sistem pencernaannya hewan ini. Akhirnya mereka juga mengakui. Lalu dari mana itu semua? Terjadi begitu saja kah? Tanpa ada penciptanya? Kita alhamdulillah sebagai orang muslim sudah dapat bocorannya. Allah SWT memperkenalkan tentang dirinya. Sebentar lagi teman-teman, mulai dari ayat 20 kita lihat bagaimana Allah kenalkan dirinya. Lebih dalam lagi. Mulai dari ayat 19 bahkan. Di sini Allah bilang, kita baca ayat 19 sampai selanjutnya beberapa ayat ke depannya. Allah itu yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Dialah Allah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Telur kalau kita pecahin masih cair, kita goreng kan makan. Tapi subhanallah, Allah bisa mengeluarkan yang hidup di situ. Kalau dibiarkan diperam oleh induk ayam, maka akan jadi anak-anak ayam. Bagaimana bisa cairan itu tiba-tiba berbentuk-bentuk jadi anak ayam pecah lalu hidup lalu berkembang biak? Ya. Pohon yang sudah mati, batu, kena hujan ada lumut, hidup dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Seperti misalnya kita ada luka, kemudian tiba-tiba kulit-kulit yang kita bisa bilang kulit mati keluar dan segala macam. Dan menghidupkan mati sesudah bumi, menghidupkan bumi setelah matinya. Jadi ada tanah-tanah tandus, berapa kali mungkin teman-teman bisa lihat ya, mungkin lewat di sebuah daerah, Anda lihat di situ tandus, tidak terlihat pecah-pecah tanahnya gitu. Tapi subhanallah, Allah turunkan hujan sekali saja, tiba-tiba subur. Saya pernah subhanallah di waktu itu masih kontrak beberapa tahun di Jakarta. Alhamdulillah Allah mudahkan sekarang sudah ada tempat ya. Di belakang rumah yang saya kontrak itu ada tanah sedikit, kayak sedikit taman. Subhanallah, saya biasa sering kalau sebelum pergi pengajian siram taman itu kan. Satu waktu saya tersibukkan benar selama mungkin 2 pekan. Saya nggak nyiram di situ ya. Tiba-tiba saya lewat pada saat mau keluar pergi taklim, ada pohon pepaya di belakang rumah. Saya tanya istri saya, ada yang kamu tanam pohon pepaya? Enggak. Dah. Kok bisa subhanallah? Tidak ada juga biji pepaya kami pernah lempar di situ. Kok bisa tumbuh itu? Tumbuh pohon pepaya itu. Dan subhanallah saya ikutin terus pertumbuhan pohon pepaya itu dan sampai berbuah. Buahnya saya petik dan saya makan. Dan saya mengatakan maha suci Allah. Ya, luar biasa. Bagaimana orang tidak melihat fakta ini gitu. Lebih dalam lagi ayat 20 kita baca selanjutnya. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, N-nya besar kata ganti Allah, ialah D-nya besar kata ganti Allah, menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Nabi Adam AS dari tanah. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah menciptakan malaikat dari cahaya, jin dari api, dan manusia dari tanah liat, dari tanah kita. Kita dikembalikan ke tanah juga. Kemudian ayat 21-nya, wa min ayatihi. Perhatikan di sini awal kalimat potongan ayat ini selalu wa min ayati, dan dari tanda-tanda kebesarannya Allah, tanda kekuasaannya. An khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia-nya besar kata Allah, menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri. Kita cenderung dengan lawan jenis kita, kemudian kita mulai berumah tangga, terjadi interaksi biologis, kasih sayang, cinta, suka duka dilalui gitu kan. Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, terpenuhi kebutuhan biologismu, terpenuhi kebutuhanmu, ya, makan, minum, berinteraksi dan seterusnya. Punya keturunan. Dan dijadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala membebankan pada kalian syahwat, tapi Allah ajarkan cara pelampiasannya, yaitu nikah.
Dan Allah larang yang tidak benar, tidak sesuai dengan syariatnya, itu zina. Dua-dua pelampiasan biologis, tapi nikah penuh dengan kebahagiaan. Silakan lampiaskan biologis pada saat kangen dengan pasangan, tapi pasangan halal. Kan gitu. Ayat 22-nya, wa min ayatihi, lagi termasuk tanda-tanda kekuasaannya Allah. Khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatin lil alamin. Termasuk di antara tanda-tanda kekuasaannya, N-nya besar kata ganti Allah, ialah ia menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lain bahasamu dan warna kulitmu. Beragam macam bahasa. Kita tahu di Indonesia ini kita punya luar biasa. Kalau tidak salah ada 6.000 bahasa. Gitu kan? Bagaimana dengan seluruh dunia? Bisa saja kampung ini sama kampung sebelah, suku ini sama suku sebelah sudah berbeda bahasanya. Dan juga warna kulitmu, ada yang hitam, ada yang sawo matang, ada yang putih, ya, dan seterusnya. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Bukankah manusia cuma dari satu, Adam dan Hawa? Bagaimana bisa ini semua bisa berkembang biak dan berubah, berwarna-warni? Begitu juga ini tampan sekali, ini jelek, ini cantik sekali, ini jelek. Itu semua tanda-tanda kebesaran Allah. Allah yang menunjukkan kemahabesarannya, dia bisa menciptakan apapun yang dia inginkan. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mau mengetahui. Artinya orang yang mau mengenal Tuhannya. Di ayat 23-nya, wa min ayatihi, lagi diulangi, dan tanda-tanda kekuasaannya Allah. Manamukum bil-laili wan-nahari wabtigha'ukum min fadli. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah tidurmu di malam hari. Tidur itu tanda-tanda kebesaran Allah. Siapa yang buat itu? Siapa yang buat kita ngantuk, lalu kita tidur, tidak sadarkan diri dan segala macam. Lalu tubuh kita bisa istirahat. Dan siang hari, itu juga ada tidur siang, ada juga beraktivitas siang hari. Dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Kita terfikir untuk kuliah, prestasi, bekerja, bisnis, dan segala macam. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau mendengarkan. Ini Allah, dan tadi Allah ucapkan ya, yang mau mengetahui, yang mau mendengarkan, yang mau berfikir. Di ayat 24-nya, wa min ayatihi yurikumul barqa khaufan wa tama'an wa yunazzilu minas sama'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, N-nya besar masih kata-kata Allah, D-nya besar kata-kata Allah, memperlihatkan kepadamu kilat. Saya yakin kita semua pernah lihat kilat. Untuk apa? Allah bilang, untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Ayo takut kepada Allah. Ini pasti ada yang ciptakan. Masa tiba-tiba nyambar petir nggak ada yang buat? Dan kemudian ada harapan agar diselamatkan dari petir itu. Mintanya kepada siapa? Ya telah membuat petir itu. Dan D-nya lagi besar, menurunkan hujan dari langit. Bagaimana bisa teman-teman sekalian, Anda tidak berpikir bahwasanya itu adalah ada yang mengaturnya. Gitu kan? Bagaimana bisa tiba-tiba turun hujan tanpa ada yang menumpahkan dari langit? Tidak mungkin. Mustahil. Tidak. Jangan kadang-kadang kita bisa pernah lihat, mungkin teman-teman berapa kali menyaksikan. Saya pernah jalan di jalan tol, ini hujan deras, di sebelahnya nggak hujan sama sekali. Siapa yang mengatur? Itu kan luar biasa gitu. Saya pernah mau keluar rumah, pengalaman pribadi dari rumah waktu itu. Kemudian teman-teman sekalian mau pergi taklim, biasanya sebelum pergi taklim saya siram tanaman depan rumah. Nah memang saya pribadi suka dengan itu gitu kan. Subhanallah, biasanya saya kalau siram itu, saya pasti selesaikan baru saya pergi pengajian. Waktu itu biasanya saya jam 9 keluar, jam 10 mulai taklim misalnya. Itu saya agak telat, setengah 10 saya baru keluar. Saya bimbang antara saya lanjutin siram air tanaman atau saya langsung pergi taklim gitu kan. Tapi kesan juga tumbuhan ini makhluk Allah juga gitu. Saya mau cari pahala juga, itu kan dapat pahala kalau kita merawat makhluk Allah gitu kan. Yang jelas teman-teman sekalian pada saat itu subhanallah, hikmah Allah. Padahal panas matahari ya. Saya lagi siram, tiba-tiba ada hujan yang biasa kita bilang hujan lari ya. Hujan aja sepintas. Hujan berapa detik gitu. Terus hilang hujannya. Tapi itu semua wilayah yang di dekat sempat saya tinggal di Condet, itu semuanya basah. Hitungan detik. Lalu saya mengatakan maha suci Allah. Subhanallah. Allah kalau mau semuanya selesai. Mungkin saya pribadi manusia yang lemah ini, makhluk yang lemah, butuh untuk menyiram seluruh tanaman saya tidak kurang dari 20-30 menit baru bisa menyelesaikan semua. Ini dengan hitungan detik semuanya bisa kena. Maha suci Allah.
Makanya Allah mengatakan, dan dia menurunkan hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Tanah kering pun gersang kena air hujan hidup. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya. Ayat 25-nya, wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ardu bi amrih, thumma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Dan termasuk di tanda-tanda kekuasaan Allah ialah berdirinya langit tanpa tiang, kita bisa lihat, dan bumi dengan iradahnya, dengan keinginannya Allah. Bumi ini bisa kita cocok tanam, bisa kita bangun di atasnya, bisa kita ambil hasilnya. Kemudian apabila dia memanggilmu, Allah memanggil, ya, sekali panggilan nanti di hari kiamat dari bumi, maka pada saat itu kalian keluar dari kuburan. Lalu Allah bilang di ayat setelahnya, dan ini luar biasa penutupannya ya, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walahu man fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Dan kepunyaannya lah Allah, semua atau siapa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk. Ya. Saya tutup dengan ayat 27-nya ya. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi wa lahul mathalul a'la fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan. Jadi sudah kita jelaskan, dari sperma dan sel telur, kemudian berubah menjadi kumpalan darah, daging, dan seterusnya. Kemudian yang juga akan mengembalikan atau menghidupkannya kembali setelah hancur di kuburan ya, atau setelah masuk dalam kuburan, karena kata Nabi SAW, semua tubuh kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian, yang darinya lah Allah menghidupkan kalian lagi. Dan menghidupkan kembali nanti hari kiamat adalah lebih mudah baginya, bagi Allah SWT, daripada menciptakan awal. Dan baginya lah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Ini teman-teman sekalian, luar biasa bagaimana ayat-ayat Allah SWT. Ini baru sebagian kecil ya, yang kita pelajari dari ayat-ayat Al-Quran, yang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya. Kemudian teman-teman sekalian, kita akan coba masuk ke surah Al-A'raf ya. Surah nomor 7 ayat 59. Teman-teman silakan dibuka. Sekali lagi Al-A'raf surah nomor 7 ayat 59. Ini kisah tentang nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Allah SWT menggambarkan kisah mereka mendakwahi kaumnya. Al-A'raf 59, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin 'azim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari besar atau hari kiamat. Jadi bagaimana Allah menggambarkan tentang Nabi Nuh dengan kaumnya ya. Ayat 60-nya, qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Para pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, sungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Ayat 61-nya, qala ya qaumi laysa bi dhalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Nuh berkata, hai kaumku, aku ini bukan sesat, tetapi aku adalah utusan dari Tuhan alam semesta, membawa hukumnya. Ayat 62-nya, uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku sampaikan kepadamu amanah-amanah Tuhanku. Nanti pesan-pesannya, mana yang halal, mana yang haram, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Dan aku memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ayat 63-nya, awa ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wa litattaqu wa la'allakum turhamun. Dan apakah kamu tidak percaya dan merasa heran bahwa datang kepada kamu peringatan dari Tuhanmu dengan perantara seorang laki-laki dari golonganmu agar dia memberi peringatan kepadamu, dan mudah-mudahan kamu bertakwa dan supaya kamu mendapat rahmat. Artinya, kenapa kalian heran ya melihat dan menyaksikan bahwasanya utusan Allah dari kalangan manusia? Karena ini banyak, hampir seluruh umat-umat sebelum kita yang kufur kepada risalah para nabi, mereka mengatakan, masa kamu sih utusan Allah? Masa kamu manusia? Padahal sebenarnya
Allah sengaja mengutus dari kalangan manusia supaya kita mudah untuk mengikuti. Kalau dari kalangan malaikat, mungkin mereka tidak tidur, mereka tidak pernah ada kekurangan. Ya, mereka bahkan malaikat diciptakan langsung, diciptakan oleh Allah dewasa, bisa bekerja langsung, bisa bertugas. Kalau kita kan prosesnya melahirkan, bahkan nabi-nabi dan termasuk Nabi Muhammad SAW sendiri melalui proses seperti kita. Dari sperma ayahnya ketemu sel telur sampai jadi manusia, dari masa kanak-kanak dulu dan seterusnya sampai dewasa, sampai akhirnya diutus menjadi nabi. Ayat 64-nya, فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ. Dan maka mereka mendustakan Nuh. Kami nggak mau tahu. Kau nggak mungkin utusan Allah. Ya, Allah itu siapa? Mereka kufur, lalu mereka tetap sembah berhala. Kemudian kami selamatkan dia, Nuh, dan orang-orang yang bersamanya dalam bahtera. Dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Kemudian Allah ceritakan Nabi yang lain, Nabi Hud alaihissalam kepada kaum Ad. Ayat 65-nya, wa ila adin akhahum huda, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Dan kami mengutus juga kepada kaum Ad, saudara mereka Hud, maksudnya dari kalangan mereka sendiri, kayak kita orang Indonesia dari orang Indonesianya gitu kan. Ini dari suku Ad sendiri. Maka Hud berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain darinya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Kenapa kau tidak mau patuh kepada Allah? Qala al-mala'ul ladzina, setelahnya ayat 66, qala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumi inna lanaraka fi safaha. Inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Pemuka-pemuka kaum yang kafir dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal. Kau ini bodoh, Hud. Dari mana kau ngomongin Tuhan tidak kelihatan? Gitu kan. Sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Ayat 67-nya, Nabi Hud menjawab, alaihissalam, qala ya qaumi laysa bi safahatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Hud berkata, hai kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikit pun, tapi aku ini adalah utusan dari Tuhan alam semesta. Ayat 68-nya, uballigukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku menyampaikan amanah-amanah Tuhanku kepadamu dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu. Perlu kita garis bawahi ya, semua nabi-nabi dan rasul yang diutus oleh Allah SWT ini pasti orang yang terpercaya, jalur nasabnya baik, orangnya tampan, orangnya cerdas, semua itu ya. Sehingga memang kaumnya tidak ada hujjah, tidak ada argumentasi untuk menolak sebenarnya. Ayat 69-nya, awa ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyundhirakum wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin wa zadakum bil khalqi bastah fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Dan apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh seorang laki-laki di antaramu untuk memberi peringatan kepadamu? Maksudnya kenapa kau heran kalau utusan Allah itu adalah manusia supaya mudah kau ikutin. Dan ingatlah, oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah lenyapnya kaum Nuh. Jadi ternyata kisah Nabi Nuh itu masyhur di kaumnya Nabi Hud, kaum Ad. Karena yang selamat pada saat terjadi banjir besar Nabi Nuh hanya yang ada di kapal Nabi Nuh saja, alaihi salatu wassalam. Maka keturunannya semua ini adalah yang dari turunan yang ada di kapal Nabi Nuh saja. Yang lainnya semua sudah hancur. Kaum Ad tahu benar itu. Maka kaum Hud, Nabi Hud mengingatkan kepada mereka. Ya, ingatlah nikmat-nikmat Allah. Ketika di waktu Allah menjadikan kalian pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah lenyapnya kaum Nuh. Dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan keperawakanmu dari kaum Nabi Nuh. Karena kaum Nabi Ad, ya, kaum Nabi Hud ini, kaum Ad ini lebih tinggi-tinggi, lebih besar-besar mereka. Ya, bahkan mereka bisa menjebol, ya, gunung-gunung yang mereka jadikan sebagai memahat-mahatnya untuk menjadikan sebagai bangunan. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Lalu kaumnya Nabi Hud, kaum Ad berkata di ayat 70-nya, qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Maka mereka tiba-tiba membangkang lalu berkata, apakah kamu datang kepada kami hai Hud agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapak-bapak kami, berhala-berhala yang mereka sembah. Maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar.
Maka Nabi Hud akhirnya berkata di ayat 71-nya, Qala qad waqa'a 'alaikum min rabbikum rizqun wa ghadab atujadilunani fi asma'in sammaytumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan fantadiru inni ma'akum minal muntadirin. Maka ia berkata, sungguhnya sudah kami sesungguh sudah pasti kamu akan ditimpa azab dan kemarahan dari Tuhanmu karena perkataan kalian itu, suruh minta datangkan azab saja, naudzubillah. Apakah kamu sekalian hendak membantah dengan aku tentang nama-nama berhala? Apakah kalian mau ajak aku berdebat dengan berhala-berhala, nama-nama berhala yang kalian buat-buat sendiri? Yang kalian dan beserta nenek moyang kalian menamakannya, padahal Allah sekali-kali tidak menurunkan hujah untuk itu. Allah nggak pernah suruh sembah-sembah berhala itu. Maka tunggulah azab, sungguhnya aku juga termasuk orang yang menunggu bersama kamu. Lalu ayat 72-nya, فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرْحَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ. Maka kami selamatkan Hud beserta orang-orang bersamanya dengan rahmat yang besar dari kami. Maksudnya dihancurkan kaumnya dan Hud diselamatkan dengan orang beriman. Dan kami tumpas orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan tidaklah mereka termasuk orang beriman. Itu juga dengan selanya kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh. Ayat 73-nya, wa ila Thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayah fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum 'adzabun alim. Dan kami mengutus juga kepada kaum Thamud, saudara mereka Saleh, maksudnya dari kaum mereka sendiri, dari suku mereka. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Jangan cari lagi Tuhan selain Allah, nggak ada gunanya. Karena semua Tuhan selain yang diakui sebagai Tuhan selain Allah, coba tanya, apa andil mereka dalam kehidupan kita? Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Ya, unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu. Maka biarkanlah dia makan di bumi Allah dan jangan kalian mengganggunya dengan gangguan apapun, karena sesungguhnya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih. Jadi rupanya waktu Nabi Nuh AS berdakwah di kaumnya, teman-teman sekalian, saya ingin berbagi sedikit di sini. Maka Nabi Nuh selalu bilang, ingatlah, sembahlah Allah. Mereka selalu pungkiri. Sampai akhirnya puncaknya mereka mengatakan, hai Nuh, kau mau kami beriman? Kata Nabi Nuh, iya. Lalu mereka tunjuk ada satu gunung yang saya bilang, saya sendiri pernah datang ke lokasi itu ya. Gunungnya itu memang agak unik, besar sekali gitu ya. Keyakinan para pakar sejarah dari situlah, gunung itulah ya. Maka mereka tunjuk gunung itu. Coba keluarkan dari gunung ini unta betina. Sebenarnya mereka tujuannya bukan untuk beriman, teman-teman. Mereka hanya mau mencari kesalahan Nabi Saleh saja, kaum Thamud ini. Maka mereka akhirnya mengatakan, coba keluarkan dari gunung. Kata Nabi Saleh, iya saya lihat. Coba keluarkan dari gunung itu unta betina. Tidak cukup, hai Saleh. Unta betina itu harus bisa memberikan susu untuk kami semua. Satu negeri ini semua minum susu dari unta itu. Begitu luar biasa mereka menantang gitu. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, mereka kaget waktu Nabi Saleh mengatakan, apakah kalau saya minta kepada Allah, apa yang kalian minta ini dikeluarkan betul-betul dari gunung ini unta betina dan bisa memberikan susu kalian akan beriman? Mereka bilang tentu saja. Di depan mata mereka Nabi Saleh berdoa dan terbuka gunung itu, keluar unta betina. Itu yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Ya, unta betina itu, ya, kenapa betina? Karena mereka minta susu dari betina itu, dari unta itu. Keluar, kemudian mereka lihat dan subhanallah, mereka penduduk negeri kaum Thamud ini, mereka tidak perlu memerah susu unta itu. Satu ekor unta akan keliling ke rumah orang-orang, mereka tinggal taruh wadah, tiba-tiba terperah sendiri susunya unta itu dan mereka tinggal minum sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi rupanya mereka justru membuat kerusakan. Orang-orang kafir dan mereka tidak bisa terima itu, lalu mereka membunuh unta itu. Kita lanjutkan kisahnya, ayat 74-nya. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah kaum Ad. Jadi ini kayak berurutan. Tadi kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, itu setelah Nuh. Dan mereka tetap kufur, Allah binasakan. Datang lagi nih kaum Thamud, sama kufur lagi. Nabi Saleh ingatkan lagi, ingatlah di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah kaum Ad dan memberikan tempat bagimu di bumi.
Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Dan maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan. Ya. Ayat 75-nya. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lilladhina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalan min rabbi qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Maka pemuka-pemuka tokoh Nabi Saleh yang sombong, mereka berkata kepada kaumnya ya, yang dianggap lemah, yang telah beriman kepada Nabi Saleh, tahukah kamu, apakah kamu yakin bahwasanya Saleh diutus menjadi Rasul dari Tuhannya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami beriman kepada wahyu yang Saleh diutus untuk menyampaikannya. Maksudnya yang telah beriman kepada risalah Nabi Saleh mengatakan, ya tentu saja kami yakin dia utusan Allah, dia bawa kebenaran. Qala alladziina istakbaru di ayat 76-nya. Dan berkatalah kaumnya yang menyombongkan diri, inna billadzi amantu bihi kafirun. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tidak percaya kepada apa yang kamu beriman itu. Lalu ayat 77, fa'akarun naqata wa atawan amri rabbihim wa qalu ya salih utina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Kemudian mereka sembelih unta betina itu dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhan dan mereka berkata, hai Saleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan kepada kami jika betul kamu adalah utusan Allah. Maka ayat 78-nya Allah menggambarkan fa'akhadathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Karena itu mereka ditimpa gempa. Maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka sendiri. Ayat 79-nya. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Maka Saleh meninggalkan mereka seraya berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanah Tuhanku. Aku telah sampaikan syariatnya dan aku telah memberi nasihat kepadamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberikan nasihat. Kita tutup dengan kisah Nabi Lut ya setelah ini. Karena ini kisah Nabi banyak sekali, ada 25 Nabi dan Rasul. Tapi kita ambil contoh-contohnya saya, karena ini berurutan kisah yang disampaikan. Di ayat 80-nya tentang kisah Nabi Lut alaihissalam. Walutan idh qala liqaumi ata'tuna al-fahishata ma sabakakum biha min ahad minal alamin. Dan kami juga mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tak kala dia berkata kepada mereka. Kalau kata-kata ingat dalam Al-Quran, maksudnya pelajarilah ya. Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, buruk, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini? Apa yang mereka kerjakan? Ayat 81 menggambarkan, innakum la ta'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa, bal antum qaumun musrifun. Sesungguhnya kalian atau kamu mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jadi rupanya mereka suka homoseksual. Jadi kaum wanita itu tidak ada yang dinikahi kecuali 1-2 orang hanya untuk memberikan keturunan. Bahkan saking buruknya kaum Lut ini, ya naudzubillah, Allah SWT binasakan mereka kalau mereka lagi di kafenya ya, di restoran atau apa, sementara nunggu orderan mereka bisa homoseksual di tempat duduk itu. Wa naudzubillah. Jadi perbuatan yang fahisyah, yang buruk sekali. Ayat 82-nya, wa ma kana jawaba qaumi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Maka kaumnya Nabi Lut menjawab, usirlah Lut dan pengikut-pengikutnya dari kotamu ini, sungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. Pura-pura aja tuh nggak mau homo. Udah, kita usir saja mereka. Lalu ayat 83-nya Allah mengatakan fa'anjainahu wa ahlahu illa imra'atuhu kanat minal ghabirin. Maka kemudian kami selamatkan dia, maksudnya Nabi Lut dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya, istri Nabi Lut. Karena istri Nabi Lut tidak mau beriman dan malah mendukung kaumnya dalam melakukan homoseksual. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal atau dibinasakan. Ayat 84-nya wa amtarna alaihim matara fandur kaifa kana akibatul mujrimin. Dan kami turunkan kepada mereka hujan batu dan perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. Sampai hari ini masih ada ya. Saya bilang tadi di Laut Mati antara Jordan sama Palestina itu tempat peninggalan kaum Lut. Setelahnya ada kisah Nabi Shu'aib di negeri Madian, ada Musa di Mesir ya, dan Palestina. Ini semua kisah-kisah cukup banyak, panjang lebar tentang masalah ya kuasa Allah Subhanahu wa taala ya orang-orang yang telah Allah selamatkan bersama dengan orang beriman dan Allah binasakan orang-orang yang kafir ya. Baik teman-teman, yang poin ketiga dan mungkin saya fokuskan di sini ya. Ada 4 poin, kita tutup dengan ini. Poin ketiganya adalah saya ingin menjawab, kalau ada yang bertanya lebih jauh teman-teman mengatakan, lalu Ustaz,
Allah ada di mana? Kenapa Allah tidak terlihat? Setelah panjang lebar kita jelaskan dari 2 poin itu, maka jawabannya adalah teman-teman sekalian, perlu Anda tahu bahwasanya semua nabi-nabi memang belum ada yang bertemu langsung atau melihat secara langsung Allah Subhanahu wa taala. Makanya Anda bisa buka di surah Al-A'raf, masih surah yang sama tadi ya. Al-A'raf Anda buka di ayat 143-nya. Kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nabi Musa alaihissalam terkenal sebagai kalimullah. Nabi yang Allah ajak ngomong, gitu kan, ajak ngobrol. Tetapi untuk menyampaikan tentang hukum-hukum Allah SWT. Tapi di sini Nabi Musa pada saat sedang menerima Taurat selama 40 hari di Bukit Tursina, dia sempat minta kepada Allah agar diperlihatkan Allah itu. Allah memperlihatkan dirinya untuk dia gitu. Lalu Allah memperlihatkan kepada Musa keajaiban yang luar biasa, bagaimana gunung-gunung berhancuran, bertabrakan pada saat memang dia minta kepada Allah SWT agar melihat Allah itu. Artinya gunung-gunung dan semua makhluk Allah tidak ada yang mampu menampung kedatangan Allah SWT. Dan bagaimana Musa AS pingsan pada saat itu. Kita dengarkan ayatnya dalam surah Al-A'raf 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Qala lan tarani walakin انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Dan ketika Musa datang untuk munajat, ya, di sini maksudnya adalah menerima perintah Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepada Musa. Musa berkata, ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Allah berfirman, engkau tidak akan sanggup melihatku. Di sini ada penggunaan kalimat, teman-teman kalau lihat bahasa Arabnya dalam Al-Quran itu lan tarani, qala lan tarani. Bisa dilihat bahasa Arabnya ya. Qala lan tarani di ayat tadi, di baris kedua dari ayat ini. Lan ini teman-teman digunakan dalam bahasa Arab kalau seseorang mau memastikan tidak akan pernah bisa. Jadi ada la biasa itu berarti tidak bisa. Ada lam dengan mim, lam bacanya tidak pernah atau kalau tadi tidak, kalau lam tidak pernah, kalau lam sama nun dibaca lan artinya tidak akan pernah. Allah menggunakan itu. Pada saat Nabi Musa mengatakan, ya Tuhanku perlihatkanlah dirimu kepadaku. Maka Allah mengatakan, qala lan tarani. Kau tidak akan pernah bisa melihatku, hai Musa. Ya. Tetapi kalau kau tetap penasaran, lihatlah ke gunung-gunung di sekitarmu. Kalau gunung-gunung itu bisa menampung kedatanganku, ya, bisa tetap di tempatnya sedia kala, maka kau akan bisa melihatku. Ya. Maka pada saat Tuhannya Allah, ya, diperhatikan di situ Al-A'raf 143. Jadi Tuhan berfirman, sekali-kali kau tidak akan sanggup melihatku. Tapi lihatlah ke bukit itu atau gunung-gunung, jika ia tetap di tempatnya seperti sedia kala, niscaya kau dapat melihatku. Tak kala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, ya, dijadikanlah gunung itu hancur luluh. Tidak bisa menampung Allah Subhanahu wa taala. Dan Musa pun jatuh pingsan. Karena kaget melihat gunung-gunung bertabrakan satu sama yang lain, hancur semuanya. Maka setelah Musa sadar dari pingsannya, maka dia mengucapkan, Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau dan aku adalah orang-orang yang pertama beriman. Nah, ayat ini apa pelajaran yang bisa kita ambil? Allah SWT memang belum terlihat di dunia. Waktu Nabi Muhammad SAW, teman-teman sekalian, menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari, maka pertanyaan pertama Aisyah kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, maksudnya pada saat anda mi'raj ke langit, hal tara rabbak, apakah anda melihat Tuhan anda Allah? Maka apa kata Nabi SAW? Allahu nurun ala nur anna arah. Allah itu cahaya di atas cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Makanya Nabi Muhammad SAW menjelaskan,
bahwasanya dalam sebuah hadis yang sahih juga, kalian akan melihat Tuhan kalian pertama kali nanti di mahsyar, ya, di tempat kita dibangkitkan dalam bentuk cahaya seperti bulan purnama di malam Lailatul Qadar, cahaya yang terang. Tidak ada yang menghalangi antara kita dengan Tuhan kita Allah, tapi masih dalam bentuk cahaya. Kita belum bisa melihat zat mulianya Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua orang pada saat itu tahu ini adalah Tuhannya Allah. Gak ada lagi yang memungkirinya pada saat itu. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, lalu kapan kita bisa melihat zatnya Allah? Maka jawabannya di surga. Dan yang bisa lihat fisik Allah Subhanahu wa taala, zat Allah Subhanahu wa taala, zat Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang masuk surga saja. Orang kafir, munafik yang kekal di neraka tidak akan pernah lihat Allah selamanya. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadits Bukhari, nanti pada saat ahli surga sudah masuk ke dalam surga, lalu kemudian Allah SWT bertanya kepada para ahli surga, apakah kalian sudah puas dengan apa yang aku berikan? Kata mereka, apalagi yang kami harapkan ya Allah, setelah engkau selamatkan kami dari api neraka, dan engkau masukkan kami ke dalam surga. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengangkat tirainya atau hijabnya, sehingga pertama kali ahli surga melihat kepada Allah. Dan pada saat itu, padahal mereka sudah merasakan dayang-dayang, baju sutra, istana dari emas, segala macam kenikmatan yang luar biasa, mereka merasa nikmat yang sudah tidak bisa terhingga lagi. Gitu. Makanya mereka membahasakan tadi, ya Allah, nikmat apa lagi setelah Engkau selamatkan kami dari api neraka, Engkau masukkan kami ke dalam surga. Maka Allah pun mengangkat hijabnya, kemudian mereka melihat Allah pertama kalinya, ahli surga di situ. Semoga insya Allah kita termasuk ini. Maka mereka pun serentak mengatakan, ya Allah, tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Gitu kan? Maka ini nikmat terbesar di surga, melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ahli neraka tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala dalam zatnya yang mulia itu. Karena itu sebuah nikmat yang sangat besar dan mulia. Seperti itulah. Dan juga ada pertanyaan teman-teman, lalu di mana Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah Allah ada di atas langit sana. Makanya kita kalau berdoa mengangkat tangan ke langit, gitu ya. Makanya juga hadis yang menjelaskan kalau tertinggal sepertiga malam Allah turun ke langit bumi. Juga pernah ada seorang wanita jalan bersama majikannya, dia kebetulan hamba sahaya seorang budak di depan Nabi SAW, lalu Nabi tahan, lalu Nabi SAW tanya kepada orang yang lewat tadi, mengatakan, sebentar saya ingin tanya budakmu ini. Kata orang itu, silahkan. Maka Nabi SAW tanya, di mana Allah? Maka budak wanita itu menunjuk ke langit, mengatakan di langit. Kemudian berkata, ya Nabi Muhammad SAW, lalu saya siapa? Kata wanita itu, kau adalah utusannya. Maka kata Nabi SAW kepada majikannya, bebaskan budakmu ini, karena dia adalah orang yang beriman. Ya, saya pernah subhanallah waktu diajarkan ini di kampus kami di Madinah dulu oleh dosen akidah. Beliau mengatakan, salah satu tanda Allah di atas langit juga secara rasional ya, kalau Anda punya anak kecil, dan kalau teman-teman ikuti acara ini punya anak kecil ya, masih kecil, belum rusak fitrahnya, belum terkontaminasi dengan ilustrasi-ilustrasi yang tidak masuk akal. Ya, kadang-kadang kan ada kartun-kartun Jepang, oh apalah macam-macam, pada manusia batu di langit, ini masih fitrah. Dan ini saya praktikkan hampir kepada seluruh anak saya. Alhamdulillah, beberapa Allah amanahkan kepada saya anak-anak. Saya tanya, selama masih fitrah saya tanya, di mana Allah? Karena dosen kami dulu suruh tanya, coba tanya. Secara otomatis teman-teman uniknya mereka tunjuk ke langit. Berapa kali saya bilang sama istri saya, coba saksikan. Bagaimana kuasa Allah SWT, memang Allah itu ada di atas sana. Nah, seperti itulah memahami. Yang terakhir teman-teman, poin yang keempat adalah kita coba menjelaskan kisah-kisah, atau kita tuduh dengan kisah-kisah orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali contoh kisah masalah ini ya. Tapi ada seseorang yang bernama Abdullah. Abdullah ini kisah klasik tentunya, orang dulu saleh, sangat soleh. Dia tinggal dalam kemahnya, kemudian dia lagi makan siang waktu itu. Sementara dia makan, dia masukkan makanan di mulutnya, tiba-tiba ada orang dari jauh dengan kecepatan tinggi kudanya. Dia jalan, turun dari kudanya, debu berterbangan, lalu dia buka pintu kemahnya Abdullah ini. Lalu dia mengatakan, wahai Abdullah, wahai Abdullah. Abdullah yang lagi makan tadi tiba-tiba memberhentikan makanannya, kemudian mengatakan kepada dia, iya. Dia bilang, saya
baru melihat anakmu dibunuh orang. Jadi mungkin Bapak Ibu yang punya rasa cinta kepada anak-anaknya tahu masalah ini. Bagaimana naudzubillah kalau seseorang menemukan informasi anaknya mati. Tadinya sehat, tidak ada apa-apa ini. Uniknya, Abdullah ini cuma mengatakan kalimat begini, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Udah, dia kembali makan lagi. Maka yang bawa informasi ini penasaran, lalu dia mengatakan, wahai Abdullah, anakmu mati ditusuk orang. Dia berhenti unyahan mulutnya, lalu dia mengatakan lagi, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Dia makan lagi, dia lanjutkan kunyahannya. Orang ini kena penasaran, lalu dia mengatakan, wahai Abdullah, demi Allah, saya lihat dengan mata kepala saya, anakmu ditusuk pisau dadanya oleh orang, mati. Dia pikir tadi Abdullah di 2 kali berita ini, mungkin belum dengar benar nih kalau anaknya yang mati. Maka tiba-tiba Abdullah mengatakan, sama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Kemudian dia melanjutkan makannya. Orang ini penasaran sambil dia mengatakan, wahai Abdullah, jelaskan kepada saya, bagaimana bisa kamu dapat informasi tentang kematian anakmu dan kamu masih tetap santai aja begini? Maka kata Abdullah, duduklah. Ini anaknya mati, dia masih bisa menasihatin orang. Dia mengatakan, ketahuilah, kita ini sebagai seorang muslim, sangat yakin tentang ajal yang sudah Allah tentukan. Ketahui, anakku mati, bukan karena ditusuk oleh orang itu, tapi karena ajalnya sudah datang. Dia di tempat itu atau bukan di tempat itu, di waktu ditusuk atau tidak ditusuk, tetap aja dia akan mati di saat itu. Tempatnya pun sudah Allah tentukan gitu kan. Maka itu cuma proses. Lalu untuk apa saya balas dendam? Sementara makanan yang sedang saya makan ini diperintahkan juga oleh Allah untuk saya habiskan. Kalau yang seperti mungkin yang kau gambarkan, saya akan bingung, saya akan panik, saya akan buang makanan ini, saya akan mubadzir. Dan Allah mengatakan, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, wa kana syaitanu rabbihi kafura. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu adalah saudaranya syaitan, dan syaitan itu kufur kepada Tuhannya. Maka saya akan makan makanan ini, memberikan haknya, lalu saya akan urus jenazah anak saya. Begitu mudahnya orang beriman melalui permasalahan yang sangat berat di mata sebagian orang yang tidak beriman kepada Allah atau kurang beriman kepada Allah. Kita tahu teman-teman kisah yang lain, ada seseorang juga salafus saleh, tapi saya tidak temukan namanya siapa. Orang ini dia lakukan perjalanan perniagaan dari negeri Syam, dari Irak ke negeri Syam ya pada saat itu. Dan zaman dulu orang cuma andalkan cahaya matahari. Jadi mereka jalan di siang hari kayak kita sekarang ini, jalan terus keliling-keliling sampai kalau maghrib tiba malam, mereka nginap di situ. Tunggu besok pagi terbit matahari baru mereka jalan lagi. Supaya terang, mereka belum punya penerangan kayak kita sekarang. Transportasinya juga masih sangat sederhana sekali kan. Masih kuda, unta zaman dulu gitu. Maka orang ini pun teman-teman sekalian, pas tiba maghrib, setelah perjalanan ya seharian, dia berada di tengah hutan. Dan pada saat itu gelap, dia tidak bisa buat apa-apa. Maka dia ambil kesimpulan untuk tidur di situ. Dia wudhu, dia jamak sholat maghrib isya, lalu dia tidur. Di awal malam, kayak kita sekarang sekitar jam 11 malam, jam 12 malam, dia bangun untuk sholat tahajud. Dia ceritakan tentang dirinya. Lalu kemudian dia bilang, saya sholat. Begitu saya selesai sholat 2 rakaat, tiba-tiba saja di depan mata saya ada seekor harimau yang membuka mulutnya dengan besar dan akan menerkam saya. Kelihatan harimau ini memang sudah kelaparan, akan menerkam saya. Pada saat itu saya tiba-tiba berpikir, kalau saya tiba-tiba meninggalkan, saya lari misalnya, maka tetap harimau ini akan bisa menangkap saya, menerkam saya. Karena memang dasarnya dia lebih kuat dan lebih menguasai hutan itu. Dan tentu matanya lebih terang. Ya, Allah SWT berikan kelebihan seperti itu hewan. Ya. Mereka bisa memangsa di malam hari. Maka dia bilang, pada saat itu muncul keimanan saya kepada Allah, lalu saya mengatakan, wahai harimau. Dia bilang, saya bicara dengan harimau itu, wahai harimau. Kalau seandainya Allah yang telah menciptakan aku dan kamu mengutusmu untuk memakanku, aku tidak akan melawan. Tetapi kalau seandainya engkau datang hanya untuk mengganggu ibadahku kepada Allah, ini aku lagi mau sholat malam, maka aku akan minta kepada Allah yang telah menciptakan aku dan kamu untuk menghancurkanmu. Dalam kisah ini dinukil oleh para ulama salaf,
tentang kisah nyata, beriman kepada Allah, tiba-tiba harimau tersebut yang tadinya matanya melotot, gigi taringnya diperlihatkan, tiba-tiba meredupkan pandangan matanya, menutup mulutnya lalu meninggalkan orang saleh. Benang merah apa yang kita bisa ambil pelajaran dari sini? Bagaimana harimau pun yang buas adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh yang di langit dan di bumi adalah milik Allah. Maka bergantung menyembah Allah adalah sebuah kata kunci kebahagiaan yang luar biasa. Allahu a'lam.